Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum bistiwak. Jamaah semua yang hadir malam ini, malam Senin, tepatnya kita pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2023. Saat ini Allah masih berikan panjang umur dan dalam keadaan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah Al-Quran, berkah arwah-arwah yang kita kirim Fatihah para ulama-ulama dan orang tua, semoga Allah berkahkan umur kita. Allah berikan kemudahan dan dipelihara kita, keluarga, kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Pengajian di makalah yang ke-10 atau makalah pertama dari tema tentang 10 ya masalah, yaitu tentang masalah siwak. Nabi menyatakan alaikum bisiwak fa inna fihi asyara hisalin. Seyogianya, selayaknya, sepantasnya kita umat Islam mau menggunakan siwak, karena siwak itu, di dalam siwak ada 10 manfaat faedah. Nah, kita ini masih asing dengan alat yang namanya siwak ya. Saya juga nggak pakai, sekalipun di rumah punya siwak. Ini harusnya temanya sekarang ini, harusnya tadi saya ingat tentang siwak, jadi saya unjukin tuh siwak. Bagi mereka yang pernah ke Mekah dan bagi mereka yang pernah lihat ulama-ulama, kenal siwak tuh. Tapi sekarang nih siwak ini hampir sebagian besar kita ini nggak kenal. Jarang ada yang make. Itu siwak usus kayunya tuh. Ya, kalau orang-orang dahulu fasih dia punya lidah, selalu di kantongnya ngantongin siwak. Jadi siwak itu kayak semacam pensil gedenya gitu. Panjangnya kira-kira sejengkal atau potong dikit. Itu harus ujungnya dibersihin seperti kayak gosok gigi gitu. Nah, mau pakai udah 2-3 hari dicuci dengan air hangat, direndam. Bagus siwak itu. Ya, jadi siwak itu bukan saja diganti dengan odol, sekalipun maksudnya pakai siwak supaya bersih. Tapi karena benda siwaknya masih ada, yang bagus dua-duanya. Siwak dipakai, Pepsodent dipakai. Ya, itu namanya mengamalkan sunnah kesehatan dan mengamalkan sunnah Nabi memakai siwak. Tujuannya berbersih. Kita gunakan aja, karena kita berada di zaman ini, zaman ada odol, ada pastel gigi. Kita gunakan pastel gigi, kita gunakan odol. Siwak juga pakai. Jadi dua-duanya. Nabi yang gak pernah tinggal pakai siwak, kita pakai siwak. Nabi tujuan siwak biar bersih, kita pakai pastel gigi. Itu namanya keren tuh. Sunnah dipakai, kemudian odol dipakai. Yang jelek odol kagak, siwak kagak. Ya tujuannya siwak biar mulut kita bersih. Karena mulut ini kan alat komunikasi, alat ngobrol, alat bertanya, alat orang saling ngadep-ngadep. Apalagi makan kita udah enggak terpelihara. Jengkol, makan jengkol, hilang tuh jengkol, makan pete yang timbul. Nah, kita makan pete sama jengkol, salat Jumat deket-deketan, kita beri salam, sama kabar yang ditanya, double baunya. Awalnya jengkol, akhirnya pete. Nah, itu. Jadi ini juga penyebab orang gedek, penyebabnya kita menyemburkan bau mulut tuh. Kita kepada Allah juga ngadepin Allah di saat sholat, di saat baca Quran, di saat kita berdoa. Mulut kita ini harus wangi. Di antaranya apa? Ya pakai siwak, boleh juga pakai odol, yang enak dua-duanya. Sunnah Nabi pakai siwak dipakai, odol pastel gigi juga dipakai, cakep tuh.
Nabi mengatakan siwak itu, kayu siwak itu yang dipakai oleh kita nanti ada 10 manfaatnya. Yang pertama apa? Yang pertama yutahhirul famma, dapat membersihkan mulut. Oh, itu manfaatnya, membersihkan mulut. Jadi model kayak koas itu siwak, kalau ada nempel-nempel gigi dilumuri dengan kotoran-kotoran dalam, itu kita gosok-gosok, yaitu pinggir-pinggir gigi, jadi gigi nggak dilapis nama jigong kalau kata bahasa orang dulu. What's the meaning in jigong? What? Jigong apa itu? Nggak ada yang ngerti ini orang Indonesia jigong? Hah? Bahasa Indonesia apa jigong? Kabut. Bahasanya apa kalau yang itu dia punya apa namanya gigi pada kuning, apa namanya itu? Namanya apa tuh bahasanya? Lagi ya. Sekarang mana lain. Jigong itu gitu. Kotoran gigi deh ya. Enggak ada nama khusus itu, yang namanya jigong siapa tuh ya? Jigong. Tahu engkong pleet kali ya, jigong. Ibu-ibu kenal jigong, Bu? Kalau mau tidur laki gosok dulu, Bu. Tuh, kalau orang dulu bersihin giginya tuh benar-benar tuh, bukan pakai pastel gigi. Dulu peret banget tuh ininya pembersih giginya, pakai itu genteng atau batu bata ditumbuk biar halus, dimasukin ke sini. Wah, orang dulu tuh zaman wakiblik. Ya, putih mah itu. Putih. Kekumur. Genteng atau batu dihalusin. Jadi bersih. Orang lihat kan pertama gigi. Gak mungkin lihat dengkulnya, lihat apanya? Giginya. Makanya manfaat memakai siwak, memakai pastel gigi, membersih gigi itu pertama mulut jadi suci bersih. Ya. Yang kedua apa manfaatnya pakai siwak, pembersih gigi? Yang Nabi suka pakai. Manfaatnya kedua yaitu wayurdir rabbah. Allah sebagai Tuhan kita senang, demen, redho. Mulutnya bersih disebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca Quran nih suratnya Allah Al-Quran, mulutnya wangi. Tuh. Ya, jangan jauh-jauh dah, kita kalau bini kita mulut semburannya wangi kita demen. Banyak tuh di apotek atau di Indomaret tuh, Bu, permen-permen yang menghilangkan bau mulut, beli. Banyak. Kalau dulu namanya permen Aurora. Ya Allah, semburan omongan tuh ke suami kita kan jaraknya masih jengkal. Kalau dia wangi enak, wangi harum. Bu, kali punya laki, wangiin. Bang Haji Ansori, bini ada gitu? Hah? Nah, beli permen 2 kilo. Isep tuh permen wangi. Ini isep-isep jengkol. Jadi Allah senang cinta sama orang yang mulutnya wangi. Jangan lagi Allah, manusia demen. Itu manfaat faedah kedua. Yang ketiga, wayus itu syaitan. Yang gak demen adalah setan. Setan demennya kalau mulutnya bau. Jadi setan kalau lihat orang Islam mulutnya wangi, itu setan gak demen. Makanya setan tempat-tempat bau. Di mana dia? Di WC itu setan. Ya, tempat-tempat pasar yang bau-bau setan di situ. Jadi kalau mulut kita wangi, setan gak demen, murka banget, benci banget. Jadi jangan sampai kita ya bikin setan senang, wangiin tuh mulut. Jadi kalau mulutnya bau jigong bau, berarti di dalam mulutnya ada setan. Biar wangi, ya Allah, ini coba ente perhatiin. Islam sampai begitu membahasnya. Cuman bab siwak doang, mana tujuan? Biar mulut bagus. Jangan bilang agama lain sempurna, agama Islam belum dibahas masalah kemaluan. Ini membahas masalah mulut.
Jadi nggak dibiarkan umat Islam itu jangan sampai apa? Kotor. Sampai ke mulut. Ini dibahas dengan apa alatnya? Namanya siwak. Sekarang siwak ini sekarang ada lagi. Pepsodent dia juga memproduksi Pepsodent siwak. Jadi itu siwak dihancurin di blender. Halus-halus saya pakai mesin mereka. Udah kayak tepung gitu bang, dicampurin ke bahan Pepsodent ini ya. Apa namanya, pasta giginya itu. Diaduk. Jadi mau warnanya hampir-hampir putih ke kuning-kuningan. Agak peret. Lagi mahal itu. 15.000 satu pasta gigi. Coba nanti cari dah yang punya duit ke Indomaret atau supermarket, mana ada Pepsodent siwak gak? Jadi kardusnya mereknya Pepsodent, pinggirnya tuh kuning. Ada gambar siwak. Cina mengakui siwak hebat. Terus ikut-ikutan lah, merek apa lagi yang pakai siwak-siwak. Jadi Pepsodent ada yang pakai siwak. Yang bagus kalau bendanya ada, siwak di kantongin dipakai, pasal lagi dipakai, cakep. Ini kita kadang-kadang malu pakai siwak, padahal sunnah Nabi itu. Kita bangga di kantong kita bukan siwak. 2, 3, 4 apa anda? Jisamsu. Jadi kalau siwak itu tuh pakai Nabi. Kalau jisamsu itu siwaknya setan. Kita lebih bangga siwak setan atau siwak Nabi? Ibu-ibu juga boleh pakai siwak. Bu, sunnah ini bukan laki-laki doang. Pakai siwak ya. Apalagi yang keempat? Yang keempat tadi pertama adalah siwak membersihkan. Yang kedua Allah senang sama orang pakai siwak. Yang ketiga yang gak demen setan. Karena mulutnya wangi, setan kan kotor. Yang kelima wa yuhibbuhur rahman. Allah sangat cinta kepada orang itu yang pakai siwak. Cinta gitu tuh. Ya Allah, siwak dah. Yang keenam masih yang kelima wal hafadzah. Allah demen lihat orang pakai siwak, juga malaikat hafadzah yang menjagain kita, malaikat raqib atid juga demen. Nabi itu begitu. Jadi kalau beliau tidur, di kepala beliau ada siwak. Mau tidur pakai siwak dulu. Bangun tidur pakai siwak lagi. Mau wudu siwak lagi. Berarti apa? Rasulullah mulutnya bersih. Ya Allah, kita jarang pakai siwak nih. Ulama-ulama dulu pantas ya, gigi-giginya masih utuh giginya kuat-kuat. Pada nggak ompong. Itu karena mereka gunain siwak tuh. Kita boro-boro bangun terus siwak. Kita bangun tidur jam 6 ngopi. Jadi siwak tuh. Yang ketujuh apa itu manfaatnya siwak? Yaitu wayasuddul lissah. Menguatkan gusi. Menguatkan gusi kita tuh. Kalau gigi udah sakit gak enak banget dah. Onjet yang gak enak. Kata orang Arab bilang begini, laisal farah ka fahril arush wa laisal waj'a ka waj'id darus. Tidak ada girang seperti girang penanten. Tidak ada sakit gigi. Jadi penyakit gigi itu penyakit yang memang kita ngerasain, anak nangis, gedek kita. Apalagi udah mulai ini sujud plong-plongan kita. Supaya nggak sakit begitu, lagi masih sehatnya, biasakan memakai apa? Siwak tuh, biar kuat gusi kita. Wa yaqta'ul balgham. Bisa menghilangkan balgham. Apa balgham? Lendir tuh, dahak-dahak. Ya, dahak-dahak. Kalau kita keluar lendir, keluar dahak-dahak, jangan depan orang jadi geli. Jadi kita mau nyempretin ingus, nyempretin apa kayak dahak, keluar buru-buru. Kadang-kadang mau dahak, mau bangkis, lagi makan hidangan senampan 3 ini, atau kita cempretin ingus, pret. Yang 2 geli nggak? Geli. Ujung-ujungnya makan dia, takut pada mancur ke mana? Ke nampan, jadi kita keluar gitu itu. Jangan depan orang, ya dos, jangan. Jadi termasuk ini manfaat orang memakai siwak dapat menghilangkan reak atau tadi lendir.
Kemudian yang ke berapa tadi? 7 kali ya. Wayatibun nakhah. Dapat, nakhah itu artinya dapat membuat wangi napas kita, seger napasnya tuh. Apalagi kemudian yang ke-8 wayujallil basar, dapat menerangkan kita punya penglihatan, jeli mata kita. Kita pakai apa namanya? Siwak. Wa ke-9 adalah wayudhibu bahar, yaitu dapat menghilangkan apa ini? Bau busuk. Jadi yang ke-10-nya yudfi'ul mirrah, yaitu dapat menghilangkan mirrah, penyakit apa tadi? Komplikasi ya. Jadi menghilangkan komplikasi. Dan itu siwak wa huwa minas sunnah. Siwak itu adalah bagian dari pengamalan sunnah. Cukup dah ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.